menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Supri Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Jujun Ahmad Samsudijal. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi di depan gedung DPR RI pasca unjuk rasa, kita terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di depan gedung DPR RI. Selamat malam Anissa, seperti apa situasi terkini di sana pasca unjuk rasa selesai? Selamat malam Redi dan juga pemirsa. Hari ini terpantau memang massa sudah membubarkan diri sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Itu artinya saat ini aktivitas di depan gedung MPR DPR sudah kembali normal dan juga lancar. Begitu pula arus lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto tempat saya melaporkan saat ini. Dan kalau tadi saya dapat menggambarkan begitu ya, ada beberapa poin-poin penting begitu dari 17 tuntutan dengan tenggat waktu sampai hari ini, yaitu tanggal 5 September 2025 yang harus dipenuhi oleh Presiden, kemudian DPR dan juga Polri. Tadi sudah diorasikan oleh sejumlah anggota BEM seluruh Indonesia. Selain itu juga dari elemen masyarakat yang turut serta turun ke jalan. Dan pimpinan DPR juga sudah menjawab ada 6 poin yang diantaranya yaitu akan meniadakan tunjangan DPR, baik itu tunjangan perumahan, kemudian biaya komunikasi, dan juga untuk meniadakan perjalanan kenegaraan per tanggal 1 September 2025 ini. Selain itu juga DPR akan menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR. Dan selain itu memang Reni, kalau kita mengulas kembali tentang 17 tuntutan yang disuarakan oleh para pengunjuk rasa dari siang tadi hingga sore, ada 17 poin. Ini menyoroti soal RUU perampasan aset, kemudian mereka juga menuntut pengenaan tentang Polri yang masih menahan beberapa demonstran hingga malam hari ini. Kemudian ada juga poin yang mereka utarakan bahwa mereka meminta agar pemerintah menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, termasuk reformasi institusi Polri, partai politik, dan juga mereka meminta independensi KPK serta kepolisian yang humanis. Tentunya mereka tidak hanya menuntut 17 poin ini kepada anggota Dewan saja, melainkan mereka juga meminta, mendesak Presiden kemudian Polri untuk bisa memenuhi 17 tuntutan yang diutarakan dengan tenggat waktu 5 September 2025 hingga pukul 23:59.
Itu artinya tinggal beberapa jam lagi dari pihak-pihak yang tadinya sudah diutarakan begitu untuk segera memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi oleh sejumlah pihak, baik itu pemerintah dan juga tim kepolisian, tentunya tadi kami juga sempat menanyakan kepada sejumlah pengunjuk rasa termasuk koordinator bagaimana jika tidak terpenuhi begitu ya 17 tuntutan dengan deadline malam hari ini di jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Mereka menjawab akan melakukan eskalasi demo tidak hanya di Jakarta melainkan di seluruh Indonesia, karena memang segala keputusan kebijakan tuntutan ini tidak hanya berdampak di Jakarta melainkan di seluruh wilayah di penjuru negeri, terutama di Indonesia ini. Demikian laporan sementara dari Jakarta. Saya kembalikan kepada Reni yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyoroti tentang aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari lalu. Ia menyebut jika ada tindakan makar di balik gelombang aksi massa, aparat harus bertindak. Tentu bisa diwakilkan setiap pertemuan rapatnya. Mahfud MD Menko Polhukam periode 2019-2024 menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengingatkan adanya gejala makar di balik gelombang aksi massa yang berakhir ricuh. Selain itu, ia menjelaskan bahwa definisi makar telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurutnya, gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah adalah gerakan organik yang lahir dari masyarakat sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Yang ditangkap aja kalau ada yang makar. Makar itu kan ada di Undang-Undang Hukum Pidana ya. Yang satu, ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Dua, ada gerakan untuk presiden dan wakil presiden tidak bisa bekerja. Itu makar namanya. Apa ada ke arah itu? Saya tidak tahu. Mahfud MD juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa mengurus negara tidak seperti mengurus warung kopi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ayunis melaporkan. Sementara itu, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan tindakan seluruh aparat berada di koridor hukum dan mengedepankan hak asasi manusia. Pemerintah juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat. Saya yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai. Pemecatan Kompol Kosmas Kajugae, penabrak Evan Kurniawan dalam sidang kode etik Polri, menimbulkan gelombang penolakan dari sejumlah pihak. Hal ini dinilai dari rekam jejak dan pengabdian Kompol Kosmas untuk negara. Gelombang protes lewat petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas Kajugae bergema di dunia maya. Petisi itu ditujukan kepada Kapolri, Komisi Kode Etik dan Profesi Polri, pimpinan DPR, serta masyarakat. Dilansir dari laman change.org, hingga Jumat 5 September 2025 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, sebanyak 178.167 orang telah menandatangani petisi tersebut. Dalam petisi yang digagas Mercy Jacinta mengatasnamakan masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur menolak keputusan pemecatan dengan tidak hormat terhadap Kompol Kosmas Kajugae. Dalam petisi juga tertulis Kompol Kosmas Putra Laja Ngada dianggap pahlawan yang mengharumkan nama daerah dan keluarga besar atas dedikasinya untuk bangsa. Melalui petisi tersebut, masyarakat meminta sanksi yang lebih proporsional dan manusiawi. Sebelumnya, Kompol Kosmas diadili buntut kasus meninggalnya driver ojek online almarhum Evan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta 28 Agustus 2025 lalu.
Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pihaknya akan memberikan santunan bagi para korban demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Bantuan akan diberikan sesuai kondisi korban. Afan Kurniawan, seorang driver ojek online, menjadi korban meninggal dunia dalam insiden di Pejombongan Kamis malam 28 Agustus lalu. Kepergian Afan Kurniawan jadi duka yang mendalam, tidak hanya keluarga, rekan sejawat hingga sejumlah tokoh Indonesia ikut mengiringi kepergian Afan hingga ke liang lahat. Selain Afan Kurniawan, sejumlah orang di sejumlah wilayah juga meninggal dunia akibat demonstrasi yang berujung kericuhan. Komnas HAM mencatat selain Afan ada 10 korban tewas lainnya selama kerusuhan pada 25 Agustus hingga 2 September 2025. Terkait para korban, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pihaknya akan memberikan santunan. Korban meninggal dunia akan menerima santunan sebesar 15 juta rupiah. Sementara korban luka-luka akan diberikan bantuan sesuai tingkat keparahan yang dialami. Selain santunan langsung, Kemensos juga akan memberikan bantuan lain termasuk jika ada anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum akibat insiden ini.